Nabi Sulaiman dan petani yang menangis. Pada suatu hari yang cerah, Nabi Sulaiman, seorang pemimpin yang bijaksana dan adil, berkelana di kerajaannya. Ia berjalan dengan tenang, menikmati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Tiba-tiba, ia mendengar isak tangis yang memilukan. Suara itu datang dari seorang petani yang duduk termenung di pinggir jalan. Petani itu tampak sangat sedih. Wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis, dan pundaknya terkulai lemah. Nabi Sulaiman, yang hatinya selalu terbuka untuk rakyatnya, mendekati petani tersebut. Dengan suara yang lembut dan penuh empati, ia bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai saudaraku?" Dengan suara yang bergetar, petani itu menjawab, "Wahai Nabi Sulaiman, tanahku, tanah yang telah diwariskan kepada saya oleh ayah dan kakek saya, telah dirampas oleh seorang tuan tanah yang kaya dan kuat. Ia mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya, padahal selama ini tanah itu telah menjadi sumber kehidupan bagi keluargaku." Mendengar cerita petani tersebut, Nabi Sulaiman merasa prihatin. Ia bisa merasakan betapa dalamnya kesedihan petani itu. Dengan nada yang penuh keyakinan, ia berkata, "Jangan khawatir, saudaraku. Aku akan membantumu. Biarkan aku berbicara dengan tuan tanah tersebut." Nabi Sulaiman, dengan kebijaksanaan dan keadilan yang dimilikinya, berjanji untuk membantu petani tersebut. Ia berencana untuk menemui tuan tanah yang telah merampas tanah petani itu dan berbicara dengannya. Ia bertekad untuk memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan dan hak-hak petani akan dipulihkan. Ini adalah bukti dari komitmen Nabi Sulaiman untuk selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan. Dengan langkah yang mantap, Nabi Sulaiman menuju ke kediaman tuan tanah yang telah merampas tanah petani tersebut. Ia berdiri tegak di depan pintu, menatap tuan tanah dengan tatapan yang tegas dan penuh keadilan. Dengan suara yang jernih dan penuh otoritas, ia berkata, "Wahai tuan tanah, apakah benar engkau telah merampas tanah petani ini?" Tuan tanah itu, yang dikenal karena kekayaan dan kekuasaannya, menjawab dengan nada sombong, "Ya, itu benar. Tanah itu sekarang milikku." Ia berdiri dengan sikap yang angkuh, seolah-olah tidak ada yang bisa menentangnya. Namun, Nabi Sulaiman tidak gentar. Ia menatap dan membentak tuan tanah itu dan berkata dengan tegas, "Tidak ada yang berhak merampas hak orang lain. Tanah itu harus dikembalikan kepada petani tersebut." Kata-kata Nabi Sulaiman menggema di ruangan itu, membuat tuan tanah itu terkejut. Ia tidak pernah menduga bahwa Nabi Sulaiman akan berani menentangnya. Namun, setelah mendengar kata-kata Nabi Sulaiman, tuan tanah itu akhirnya menyerah. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa melawan kebenaran dan keadilan. Dengan berat hati, ia menyerahkan tanah itu kembali kepada petani tersebut. Petani itu merasa sangat bersyukur. Ia berlutut di hadapan Nabi Sulaiman, matahari terbenam di belakangnya, menciptakan siluet yang dramatis. Ia berkata dengan suara yang penuh haru, "Terima kasih, wahai Nabi Sulaiman. Engkau telah membantu saya mendapatkan kembali tanah saya." Nabi Sulaiman hanya tersenyum dan mengangkat petani itu. Ia berkata dengan lembut, "Itulah tugas saya, untuk membantu mereka yang membutuhkan." Kata-kata itu menghangatkan hati petani itu, dan ia pulang dengan hati yang penuh syukur dan lega. Setelah Nabi Sulaiman berhasil membantu petani tersebut, kabar tentang keadilan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman semakin tersebar di seluruh kerajaannya. Rakyatnya semakin menghormati dan mencintai Nabi Sulaiman. Mereka merasa aman dan damai hidup di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman yang adil dan bijaksana. Sementara itu, petani tersebut kembali ke tanahnya. Ia bekerja keras untuk mengolah tanahnya, dan dengan berkat dan rahmat Allah, tanah itu menjadi subur dan menghasilkan panen yang melimpah. Petani tersebut hidup bahagia dan sejahtera, selalu mengingat kebaikan Nabi Sulaiman. Tuan tanah yang telah merampas tanah petani itu juga mendapatkan pelajaran berharga. Ia menyadari kesalahannya dan bertobat.
Ia berjanji untuk tidak akan pernah merampas hak orang lain lagi dan memutuskan untuk menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nabi Sulaiman, dengan kebijaksanaan dan keadilannya, telah membawa perubahan positif bagi kerajaannya. Ia terus memimpin dengan penuh kasih sayang dan keadilan, selalu berusaha untuk membantu rakyatnya dan menjaga kesejahteraan mereka. Kisah ini adalah bukti bahwa keadilan dan kebenaran selalu akan menang, dan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Wallahu a'lam bishawab.